kalimat. Kalau kalimat, ini jangan sampai ketukar. Kalau kalimat di dalam bahasa Arab, artinya di dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Oke? Kata. Jadi cuma ada satu saja. Nah, ciri-cirinya kalimat itu apa? Kalau tadi kan kalam terdiri dari lafaz. Ini kalau kalimat terdiri dari lafaz juga sama, kemudian berfaedah atau mufid, dan yang terakhir adalah sendirian. Jadi ini jomblo ya kalau kalimat. Nah, jadi ini kalimat terdiri dari lafaz yang berfaedah atau mufid, kemudian sendirian atau mufrad. Contohnya seperti apa? Seperti kata, lafaznya apakah harus huruf hijaiyah juga? Iya, harus huruf hijaiyah juga. Nah, seperti syafiqun atau ja'ah atau nama, satu kata saja ya. Berfaedah. Jadi syafiq itu memiliki makna, entah itu maknanya nama atau bermakna yang lain, boleh. Arti syafiq itu apa? Tahu nggak arti namanya? Nggak tahu. Ada ya gak apa. Kemudian ada lafaz ja'a. Nah itu ja'a kan bermakna datang. Nah itu ada artinya ya, maknanya itu berfaedah, itu maksudnya sendirian mufrad. Jadi harus cuma sendirian, seperti koma. Lafaz koma. Koma artinya apa? Berdiri. Ya betul. Jadi koma artinya berdiri. Atau lagi kalimat lainnya seperti Zaidun. Nah ini nih artisnya Nahu nih. Zaidun sama Fatimah. Itu artisnya Nahu, mana-mana sering disebut. Zaid itu artinya apa? Nama ya. Nama. Iya, mengacu pada nama itu. Nah, itu juga disebut sebagai kalimat. Jadi perkatanya itu yang disebut dengan kalimat. Kemudian kalimat ini ada 3 macam. Kalimat ada 3 macam. Ini pengantar dulu ya, 3 macam. Ada yang disebut kalimat isim. Apa itu isim? Ada apa isim? Isim kata? Isim kata benda. Kata benda. Tuh. Isim kata benda. Seperti contohnya, kalau bahasa Arabnya apa coba yang kata benda? Bolpen, apa bolpen? Kolamun, pena. Itu atau zaidun juga benda itu ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian dari kalimat ada yang disebut dengan fi'il. Nah, kalau tadi itu ada isim, sekarang ada fi'il. Kalau fi'il kata Kerja. kerja. Seperti contohnya tadi ja'a. Kalau jalasa, tahu artinya jalasa itu apa? Duduk. Duduk. Duduk itu kata kerja atau bukan? Kata kerja. Iya. Jadi duduk meskipun nggak ngapa-ngapain, kayak nama juga kan. Nama itu kan cuma tidur nggak ngapa-ngapain, itu juga masuk ke kata kerja ya. Oke. Selanjutnya, yang pertama tadi kan bagian dari kalimat. Yang pertama ada isim kata benda seperti kolamun artinya pena, atau buku kitabun dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang kedua fiil kata kerja seperti ja'ah. Jadi kalau fiil itu terikat dengan waktu dan waktu atau zaman ya. Kalau fiil, kalau kata benda itu tidak terikat dengan waktu. Yang terakhir ada yang disebut dengan huruf. Apa itu huruf? Kata sambung. Seperti min, artinya min apa? Dari. Dari. Tahu seperti hal, artinya apa? Hal apa? Hal apa? Hal apa Apakah? artinya? Betul. Apa? Kalau emak,
Ma. Apa? Nah, apa? 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 Apa ya? Oke. Jadi itu yang disebut dengan huruf. Sebentar. Itu yang tiga. Jadi per satu itu macam-macamnya kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab ada yang tiga tadi itu. Kemudian kita beralih ke kalim. Nah, ini bacaannya bukan kalam karena lamnya tidak ada alifnya. Jadi ini bacaannya adalah kalim ya. Kalim. Ini masih pengantar. Kalim biar gak bingung nanti. Kalim, nah kan tadi kan definisinya kalimat itu terdiri dari lafaz, kemudian mufid, mufrad. Kalau kalim harus terdiri dari kalimat isim, fi'il, dan huruf. Nah, jadi kalim harus terdiri dari tiga kalimat ini. Baik bisa dimengerti ataupun tidak bisa dimengerti. Nah, yang bisa dimengerti contohnya seperti apa? Contohnya seperti hal, qomah, hal, qomah, syafiqun. Ini yang bisa dimengerti. Jadi ini bisa dimengerti hal qomah syafiqun, apakah syafiq berdiri? Nah, pertanyaan ini bisa dimengerti atau tidak? Bisa. Iya, oke. Jadi itu bisa dimengerti ya. Apakah syafiq bisa berdiri? Nah, ini disebut sebagai kalim. Karena kenapa? Karena terdiri dari kalimat isim, fiil, dan huruf. Coba saya tanya ke Akhi Syafiq. Kalimat hurufnya yang mana? Kalimat Hurufnya lafat apa? Hurufnya lafat apa? hal. Hal. Kalau isimnya lafat apa? Isimnya Syafiq. Kalau fiilnya? Koma. Betul, itu yang bisa dimengerti. Ataupun tidak bisa dimengerti, seperti contohnya. Tidak sempurna maksudnya ya. In, koma, syafiqun. Artinya, jika syafiq berdiri. Loh, maksudnya kalau misalkan saya tiba-tiba bilang ke Ahi Syafiq, kalau Syafiq berdiri, itu antum bisa paham apa enggak? Bisa. Syafiq berdirinya. Menimbulkan pertanyaan lagi enggak? Kalau misalkan saya tiba-tiba bilang ya ke enggak lah. Saya bilang gini kan antum. Kalau Zaid berdiri gitu. Udah, kalau Zaid berdiri bisa difaham enggak sama antum? Oh, enggak. Enggak ya. Pasti itu menimbulkan pertanyaan lagi. Kenapa? Kalau Zaid berdiri kenapa gitu kan? Anak kan cuma maka harusnya kan gitu. Kalau Zaid berdiri, maka saya juga berdiri, harusnya gitu. Kalau cuma sebagian aja, kalau Zaid berdiri, kenapa kalau Zaid berdiri gitu kan? Itu masih menimbulkan pertanyaan, artinya ini tidak bisa dipahami. Tetap ini dikatakan sebagai kalim meskipun tidak bisa dipahami. Karena terdiri dari isim, fiil, dan huruf. Coba sekali lagi, di mana coba sebutkan lafadz hurufnya yang mana? In. In, betul. Udah ya, bisa difahami ya yang kalim ya? Atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Bisa. Oke, udah bisa difahami. Setelah ini saya nanya nih. Sekarang terakhir nih pengantar yang paling terakhir sebelum memasuki mata pelajarannya. Ada yang disebut dengan qaul. Qaul itu apa? Yaitu mana ini? Yaitu kalimat yang gini aja lah gampangnya ya. Qaul itu
biasanya terdiri atas kalam atau kalimat atau nggak bisa ini. Saya kirim dulu lah. Tuh catatannya. Qaul, antum kalau misalkan nggak nyatat nggak apa-apa. Ini nanti bisa di screenshot, di save, baru dicatat. Qaul biasanya terdiri dari kalam atau kalimat atau kalim. Namun ketiganya belum tentu qaul. Nah, nih qaul nih. Jadi semua yang kita bahas tadi, dari kalam, dari kalimat, dari kalim, itu semuanya termasuk qaul. Yang kita pelajari dari tadi. Jadi misalkan Ana nanti nanya ya, Akhi Syafiq, Ja'a Zaidun, apakah masuk qaul? Masuk. Akhi Syafiq, Zaidun, apakah masuk qaul? Masuk. Oke. Kemudian, Akhi Syafiq, hal qama Syafiqun, apakah masuk qaul? Masuk. Masuk. Jadi kalam, kalimat dan kalim semuanya itu disebut dengan qaul. Tapi qaul belum tentu ketiganya. Kalau qaul itu belum tentu kalam, belum tentu kalimat dan belum tentu kalim. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, Kitabu Syafiqun. Nah, artinya apa? Kitabu Syafiqun. Bukunya Syafiq. Apa? Buku Syafiq. Bukunya? Bukunya Syafiq. Buku Syafiq atau bukunya Syafiq. Nah, ini tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Karena kenapa? Karena tidak memiliki makna yang sempurna. Jadi ini kalau di dalam bahasa Indonesia, Kitabu Syafiqun ini sama dengan kalimat majmuk mungkin ya. Kayak penyatuan dua kata benda menjadi satu, seperti kipas dan angin, kipas angin, papan dan tulis jadi papan tulis, jam dan tangan jadi jam tangan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan Anda tiba-tiba ngomong ya, nggak ada asal usulnya, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa sebelumnya, tiba-tiba Anda baru ketemu sama antum ya, Akhi Syafiq. Terus saya bilang ke antum gini, bolpennya Zaid. Itu antum bisa paham apa enggak? Bolpennya Zaid. Ya kenapa sama bolpennya Zaid? Kok tiba-tiba ngasih tahu saya gitu kan? Ada apa dengan bolpennya Zaid? Nah, jadi ini tidak memiliki makna yang sempurna. Jadi ini tidak disebut sebagai kalam. Sampai sini bisa difaham? Insya Allah. Oke. Dan selanjutnya, ini juga Kitabu Syafiqin tidak bisa disebut sebagai kalimat karena tidak mufrad. Jadi ini tersusun dari dua kata. Sedangkan kalimat syaratnya harus sendirian, nggak boleh ada dua kata atau lebih. Pokoknya kalimat syaratnya harus jomblo. Gitu. Yang terakhir, ini tidak masuk kalim. Karena kenapa? Ini kok nggak masuk kalim? Coba, kenapa yo? Karena tidak bisa dimengerti. Kalim, bukan kalam. Kalim tadi syaratnya apa saja? Harus dari isim, fiil, dan huruf. Nah, ini masuk ke kalim atau enggak? Kitabu Syafiqin ini masuk ke kalim atau enggak? Enggak, karena isinya
Isim semua. Ah, isim semua. Berarti nggak ada apanya. Nggak ada fiil dan huruf. Nah, ini yang dimaksud dengan semua yang tiga ini bisa menjadi qaul, tapi qaul belum tentu menjadi ketiganya. Ini maksudnya. Ini kita busyafiqin ya, bisa difaham ya? Hmm. Bisa? Bisa, insya Allah bisa. Ada pertanyaan? Ini kan dulu sudah? Sudah. Misalkan sudah, coba kita ke praktek sedikit sekarang ya, praktek dikit dulu sebelum masuk ke materi lagi. Untuk uji coba nih. Uji coba pemahaman yang tadi. Jadi nanti sistemnya kita akan belajar belajar poinnya, terus penerapannya tuh kayak gimana. Nah, nanti kita langsung baca kitab dan penerapan nahwu sorofnya biar kita bisa pahami. Nah, langsung fi arkanil islami nih, fi arkanil islami. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol, silahkan Akhi Syafiq yang baca. Fi arkanil islami. Arkanul islami khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Wa iqamus sholah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Oke, kita artikan dulu. Faslun fi arkanil islami. Coba diartikan Akhi Syafiq. Di dalam rukun Islam, arkanul islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Jadi yang pertama itu syahadat. Terus yang kedua wa iqamus sholah. Diartikan yang lengkap. Syahadatu, bersyahadat alla ilaha, bahwasanya gimana? Coba. Bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna muhammadur rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Terus yang kedua wa iqamus sholah, menunaikan sholat. Terus yang ketiga wa ita'uz zakah, dan berzakat. Dan yang keempat wa shaumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji. Pergi haji ke Baitullah. Iya, ke Baitullah. Man istata'a, bagi orang yang mampu. Ilaihi sabila, menempuhnya. Wa hajjul baiti, dan berhaji ke Baitullah. Man istata'a, bagi orang yang mampu. Ilaihi, untuk haji, sabila, menempuhnya. Tuh. Oke, Akhi Syafiq nih, sekarang saya tanya nih ya. Arkanul Islami. Arkanul Islami ini kira-kira masuk ke kalimat atau qaul? Arkanul Islami aja, Islami. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Masuk apanya? Masuk ke kalimat. Kalam atau kalimat. Arkanul Islami aja, nggak usah ikut khamsatunya. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Kira-kira masuk ini qaul apa bukan? Masuk qaul. Qaul. Oke, masuk ke qaul. Apakah ini masuk ke kalimat? Masuk. Coba dilihat persyaratannya kalimat apa saja tadi. Kalau kalimat apa saja? Coba Terdiri dari
terdiri dari kalimat kan ya? Yang kalimat terdiri dari apa saja? Terdiri dari lafaz Mm-mm. yang berfaedah dan Mm-mm. sendirian. Arkanul Islam kira-kira masuk kalimat atau enggak? Enggak, Enggak, berarti enggak masuk kalimat ya. Karena kenapa? karena tidak sendirian. Betul. Karena tidak mufrad, jadi enggak masuk ke kalimat. Kemudian apakah arkanul islami ini masuk ke kalim? Tidak, Tidak. Kenapa kok tidak masuk kalim? Karena tidak ada apanya. karena tidak ada fiil. Dan selain fiil Dan tidak ada huruf. apa lagi? Tidak ada hurufnya, betul ya? Tidak ada fiil dan tidak ada hurufnya. Berarti bukan kalimat, bukan kalim, tapi ini adalah qaul. Arkanul Islami apakah masuk kalam? Tidak, karena tidak sempurna. Betul, karena tidak sempurna. Dah ya, berarti arkanul islami ini cuma masuk ke qaul saja satu. Tapi kalau misalkan arkanul islami khamsatun, ini sama khamsatun sekarang. Arkanul islami khamsatun. Apakah ini masuk kalam? Masuk, Masuk, betul. Apakah masuk kalimat? masuk, Kalimat. Ayo diingat-ingat lagi. oh kalimat Iya, Tidak. kalimat. Tidak. Kenapa katanya kok tidak masuk kalimat? karena tidak mufrad. Betul. Kalim, apakah masuk kalim? Masuk. Masuk. Oke, masuk kalim ya. Iya. Kalau ini emang masuk kalim, mana fiilnya? Khamsah, Khamsatun itu fiil. Kata kerja, Jadi- khamsah. 5 itu kata kerja. berarti tidak kalim. Berarti tidak kalim, berarti nggak ada ya. Nggak ada kata kerjanya soalnya. Ini fiil semua. Pokoknya kalau kalimatnya itu bertanwin atau ada alnya atau disandarkan, itu berarti isim bukan fiil. Ini khamsatun kan ada tanwinnya. Otomatis ini isim ya. Oke, selesai. Apakah ini tadi masuk kalam? Bukan kalimat, bukan kalim juga. Apakah ini masuk qaul? Masuk, Masuk, betul ya. Jadi arkanul islami khamsatun merupakan qaul dan juga kalam. Nah, sip, betul semuanya. Paling bawah. Manistata'a ilaihi sabila. Manistata'a ilaihi sabila. Dari manistata'a ilaihi sabila. Ini kira-kira masuk kalam enggak? Dari manistata'a ya, dari manistata'a, bukan hajjul bait, dari manistata'a. Manistata'a ilaihi sabila. Masuk kalam tidak kira-kira? masuk, Jadi saya artikan ya. Barang siapa yang mampu untuk menempuhnya. Masuk kalam atau enggak? oh tidak, Tidak, karena tidak memiliki karena makna. iya, sempurna. Karena tidak memiliki makna yang sempurna. Masuk ke kalimat? Tidak, Tidak. Kalau kalim? kalim. Tidak juga, Tidak masuk kalim. Tidak ada apanya. tidak ada isim, Enggak ada isimnya. tidak ada fiil,
Tidak ada fiilnya. Oke. Istaqo'a. Bisa atau mampu. Itu masuk ke fiil atau bukan? Masuk. Masuk. Berarti ini fiil. Istatoa. Fiil. Fiil. Oke. Berarti man istata'a ilaihi sabila masuk kalim atau enggak? Bingung. Bingung, Ki. Saya masih bingung. Oke. Sekali lagi. Manis istata'a ilaihi sabila. Sabilan tulisannya. Sabilan. Manis istata'a ilaihi sabilan. Masuk ke kalim atau tidak? Kalau masuk ke kalim, mari anggaplah ya. Kita cari dulu lah. Coba dari manis tato'a ilaihi sabilan, isimnya yang mana? Isimnya kan tidak ada. Masa nggak ada isim di situ? Tadi kan Ana bilang, kalau ada kata atau mufrodat yang bertanwin atau ada alnya, berarti itu isim. Coba di situ ada yang bertanwin atau ada alnya enggak dari manis tato'a ilaihi sabila? Kalau yang al kan tidak ada. Kalau yang bertanwin, Yang bertanwinnya berarti istatoa. mana istato'a ada tanwin? Istato'a tidak ada tanwin. Itu yang ada tanwinnya di belakang. Sabilan. Jadi itu kalau ada tanwinnya sabilan, berarti ya sabilan ini adalah isim. Oh, Berarti ini isimnya ada, otomatis sabilan. Sabilan ya. Itu masuk ke isim. Jadi kadang tidak harus nampak apa ya, sabilan ini kan jalan. Tapi kita mengartikan menempuhnya gitu. Apa ya, kadang padanannya di bahasa Arab dengan padanan di bahasa Indonesianya itu kayak jauh gitu loh. Jadi harus bisa mengira-ngirakan sendiri. Sabilan artinya itu jalan. Nah, kalau jalan itu kan kata benda di dalam bahasa Arab. Cuma kita kalau mengartikan jalan kan nggak mungkin, barang siapa yang mampu untuk jalan atau menjalankannya bisa. Kemudian ini berarti udah ketemu nih isimnya nih. Sekarang kita cari apakah di dalam manis tato'a ilaihi sabila ada huruf? ada. Mana hurufnya? Huruf ilaihi itu masuknya huruf bukan? Betul, itu ila ya. Ila itu masuk ke huruf. Huruf jer namanya, ila. Itu ya ketemu sudah, isimnya ketemu, hurufnya ketemu. Sekarang kita cari fiilnya. Fiilnya mana nih? Itu istatoa. Istato'a. Berarti isimnya ada, hurufnya ada, fiilnya ada. Berarti ini masuk ke kalim atau tidak? Iya masuk. Masuk ya. Iya. Oke, jadi ini masuk ke kalim. Apakah masuk qaul? Masuk. Masuk. Pokoknya semuanya pasti qaul dah. Qaul sebenarnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Apakah ini masuk qaul? Masuk. Apakah ini masuk qaul? Masuk. Jadi semua kalimat dalam bahasa Arab itu pasti qaul sudah. Tidak bisa dipungkiri. Paling yang harus kita cari antara yang tiga itu aja. Jadi dalam satu kalimat itu bisa menjadi qaul, bisa menjadi kalam, bisa menjadi kalim, atau bisa menjadi kalimat, tergantung kata-katanya kayak gimana. Itu. Kalau misalkan wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, berarti itu mencakup 3 komponen yang masuk. Apa saja kira-kira? Kalau dari lafaz wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu 3 komponen yang masuk tuh. Kira-kira apa saja? Qaul sudah pasti ya, 1 udah masuk tuh pasti qaul. Selain qaul apa lagi? Kalimat. Kalimat. Yakin kalimat?
Tidak kalimat. Tidak kalimat. Apa lagi berarti? Berarti kalim. Kalim. Selain kalim apa lagi? Qaul kalim. Terakhir. Terakhir yang pertama. Yang pertama tadi. Kalam. Kalam. Jadi ini masuk kalam. Dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu menjalankannya. Itu tuh lengkap, kalimatnya sempurna ya. Berarti hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila itu masuk kategori kalam karena sempurna maknanya. Kemudian mau diambil. Kemudian masuk ke kalim karena terdiri dari isim, fi'il dan huruf. Kemudian terdiri dari qaul. Tidak terdiri dari kalimat karena tidak mufrad. Jadi ini mencakup tiga kategori. Coba keluar, aneh. Sudah ada pertanyaan sampai sini? Mana yang masih dibingungin? Ayo ditanyain dulu. Ini lagi sering kebalik antara kalam dan kalimat. Iya ya, kalam dan kalimat. Jadi diinget-inget aja kalau kalimat itu kita pakai sebutan bahasa Arabnya aja. Maksudnya biar bisa mengingat-ingat. Soalnya kalau misalkan nanti pakai sebutan bahasa Indonesia, di Arabnya tuh takutnya tetap kebalik gitu. Soalnya kan kalimat di bahasa Indonesianya itu kata. Jadi namanya kata per kata berarti satu-satu saja. Mufrad. Nah, gitu ya. Nanti misalkan lafadz di bawahnya ini nanti ya ada kutubihi. Nah, kutubihi itu meskipun bersambung itu tuh tidak mufrad karena ada hak kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Nah, gitu. Bukan cuma rasul, bukan cuma kitab. Dah, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Satu lagi ya, semoga masih kuat. Masih kuat nggak nih? Lanjut. Masih. Iya. Ntar saya screenshot dulu. Itu temennya yang satunya itu, antum berdua atau sebenarnya sendiri? Ini bukan privat kan ya? Bukan. Bukan, kelas reguler kan? Reguler. Mana sudah materinya tadi? Nih materinya yang sekarang. Nah ini kan tadi pengantarnya sudah. Nih ya sekarang ada pengertian kalimat. Nah, kalau pengertian kalimat yang di sini ini maksudnya apa nih? Ini kalimat maksudnya kalam ya. Kalau misalkan ahli nahu ialah kumpulan lafaz, murakkab, mufid, wadha atau wad'in. Jadi ini pengertian kalam. Itu pengertiannya kalam yang tadi sudah dijelaskan. Insyaallah sudah paham ya. Halo? Halo. Ya, ini sudah dipaham ya pengertian kalimat ya. Soalnya ini di catatan sini tuh kalimat ini harusnya ditulis kalam. Sedangkan di sini ini benar udah kalimat, ada 3 bagian. Soalnya kalimat kan artinya kata. Gimana ini ya? Gak bisa ngedit ya. Ntar coba saya coba. Ini bisa nyetet ya? Atau nggak bisa? Paham saya, saudara. Apa nanti aja. Nah, kalimat ada 3 macam. Tadi seperti yang disebutkan, ada kalimat isim yang artinya kata benda, ada kalimat fi'il yang artinya kata kerja, dan ada kalimat huruf yang artinya kata sambung. Tuh. Nah, nanti ini ada tanda-tandanya isim. Ada tanda-tandanya isim. Yang pertama, diawali oleh al seperti alhamdu. Adapun segala puji. Nah, itu meskipun puji tapi ada alnya berarti itu masuk ke kategori isim. Kalau ada al pokoknya ya, ketemu sama al, alhamdu berarti itu isim. Yang pertama itu tandanya. Yang kedua, diawali amil jer atau huruf-huruf jer. Nah, ada beberapa huruf jer, ada banyak sebenarnya. Tapi
Tapi saya coba sebutkan saja ya. Huruf-huruf jer itu, pernah tahu huruf jer? Pernah dengar nggak huruf jer? Min, bukan man ya bacaan ya. Min, ila, apalagi? An, terus? Ala, terus apa lagi? Fi, Terus? Rubba, Terus? Hatta, Bukan. Ya bisa hatta juga, bisa lupa saya. Bisa hatta, bisa juga hatta. Terus ba ya, bi itu bi. Kemudian kaf, lam. Lam itu ada yang huruf jer, ada juga yang lam huruf nasab. Nanti tergantung kalimatnya. Kalau yang lam huruf nasab nanti masuknya ke kata kerja. Kalau huruf jer itu masuknya ke isim ya. Ingat, hanya masuk ke isim. Jadi ini semua adalah huruf jer. Jadi mengejarkan fungsinya. Mengejarkan, bukan cuma mengkasrohkan, tapi yang mengejarkan. Karena nanti tandanya jer bukan cuma kasroh. Tuh. Contohnya yang al tadi kan alhamdu. Kalau contohnya yang diawali amil jer, alal maktabi kan. Fil madrasati, apa artinya fil madrasati? di sekolah. Kalau alal maktabi, Alal maktabi. Maktabi itu apa? Bangku di atas. Di atas bangku. Nah, itu semuanya isim ya. Jadi kalau kemasukan huruf jer itu pasti isim. Diawali huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan seperti ya. Ya Rasulullah, kan? Ya Syafiqu. Nah, ya Syafiqu, ya Zaidu. Ya, pokoknya diawali huruf nida, ya ayah. Itu semuanya isim, tidak mungkin fiil. Karena nida itu panggilan, nggak mungkin kita manggil kata kerja kan, yang dipanggil pasti isim, kata benda. Ada nggak kata kerja yang dipanggil? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kemudian selanjutnya tandanya isim adalah diakhiri tanwin. Ya seperti yang tadi itu. Zaidun, Syafiqun, apa lagi ya? Afifun, Rizqiyun, dan lain sebagainya. Itu kalau isim nggak ada alnya sudah pasti ditanwin, dan kalau nggak ada tanwinnya sudah pasti al. Paham ya? Jadi misalkan nanti Zaidun dibaca Zaidu itu nggak boleh. Jadi kalau nggak ada alnya tetap Zaidun harus tanwin. Kalau nggak mau ditanwin berarti harus ada alnya menjadi Az-Zaidu. Gitu. Paham? Paham. Oke. Kemudian dibaca kasroh, dibaca jer atau kasroh. Nah, ini kenapa kok tadi diawali amil jer, sekarang dibaca jer? Loh, apa bedanya? Bedanya nanti ada kalimat-kalimat yang bisa dikasrohkan meskipun tidak ada huruf jernya. Seperti tadi itu, kata kalimat majmu yang tadi itu loh. Kitabu syafiqin. Pokoknya kalau ada isim ketemu isim, ada dua isim yang berkumpul tapi memiliki satu makna, itu biasanya kalimat yang kedua itu dijerkan. Kitabu syafiqin. Seperti lagi, coba. Penanya Zaid, gimana coba? Bolpennya Zaid, gimana? Pena tadi apa ya? Penanya Zaid. Oh? Qolamun. Kolamu, terus? Qolamu Zaidi. Zaidi atau Zaidin? Zaidin. Nah, kolamu Zaidin. Isim sekali lagi harus ditanwin. Nggak boleh nggak ditanwin. Kalau nggak mau ditanwin berarti harus ada alnya. Ini kolamu Zaidin.
Yang jadi perbincangan kita sekarang adalah tanwinnya ini Zaidin. Zaidin ini dijerkan meskipun nggak ada tanda jirnya karena ini disebut sebagai idhofah atau mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus jer, bersandar sama isim yang lain maksudnya. Jadi ini harus dijerkan. Ada lagi coba ada pertanyaan enggak? Ayo ditanyakan dulu. Enggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Sebenarnya ini ada. Kalau antum ini ada pertanyaan sebenarnya nih. Tapi besok aja lah kita bahas. Ini waktunya sudah mepet. Sekalian saya selesaikan dulu. Sekarang tanda-tandanya fiil diawali qad. Qad qoma. Qad qoma. Jadi qad itu masuk ke fiil. Telah berdiri masuk ke fiil qoma. Qoma itu kan berdiri. Qad qoma. Tuh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, itu kan juga sungguh telah didirikan sholat. Nah, gitu. Akan didirikan sholat. Qamatis shalah. Kemudian ada sin. Sin ini juga masuk ke isim. Sayaqul akan berkata. Saufa yaqulu akan berkata juga. Loh, apa bedanya sin sama saufa? Kalau sin itu waktunya lebih dekat daripada saufa. Kalau saufa itu masih ada jedanya. Jadi kalau sin saufa saya dulu berarti itu udah akan dikatakan sebentar lagi. Kalau saufa masih nanti, akan dikatakan tapi masih nanti gitu. Kemudian diakhiri tak taknis seperti qomah. Kalau qomah tadi berdiri untuk laki-laki. Kalau yang berdiri perempuan misalkan gimana? Qomat Fatimah. Itu berarti harus kata kerjanya disambungkan dengan taknis. Ini namanya tak apa? Tak tanis. Ya, tak taknis yang mati. Itu tanda-tandanya fiil. Terus antum nanti misalkan bingung. Loh, tapi kan ada kalimat fiil yang nggak ada kodnya, nggak ada sinnya, nggak ada saufa, dan nggak ada taknisnya. Kalau isim itu kan sudah pasti ada al sama tanwinnya. Nah, kalau fiil itu gimana nanti cara menentukannya? Berarti kita harus tahu maknanya untuk bisa mengira-ngirakan gitu. Nanti juga ada kalau fiil madhi gimana, kalau fiil mudhari gimana. Kalau misalkan kita belum tahu ciri-cirinya, berarti kita lihat dari maknanya. Oh, maknanya ini. Oh, berarti ini kata kerja. Kita kira-kirakan. Dan sampai sini bisa difahami. Bisa. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Akhi? Tidak. Tidak ada. Sudah cukup ya? Sudah cukup? Sudah. Itu yang chatnya bisa dikirimkan ke grup nggak ya? Bisa. Yang chat yang saya tulis di ini tadi ya kan? Catatan ya? Iya, catatan. Oke, insya Allah bisa. Saya kirimkan. Karena tidak ada pertanyaan, nanti Akhi Syafiq misalkan ada pas belajar sendiri ada pertanyaan, boleh nanya-nanya Japri. Kalau misalkan sungkan mau nanya di grup gak apa-apa ya. Soalnya agak grogi kalau sama perempuan. Oh, nggak apa-apa, biasa aja, nggak apa. Nanti biasanya anak kemarin kan belajar juga sama teman-teman, sama namanya tuh Akhi Friosa. Itu Akhi Friosa meskipun di luar kelas, itu biasanya nanya, tetap ngechat ke anak, ini gimana Ustazah, saya nggak paham yang ini ya pelajaran yang tadi, gitu tuh. Saya jelaskan, bisa pakai voice note atau catatan kayak gitu nanti ya, nggak apa-apa, boleh. Nggak harus nunggu di kelas gitu. Free konsultasi. Oke. Siap ya. Ya, marilah kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.